Kenapa di Bali? Sedih ya, nggak tahu kenapa. Tadi ya kemana? Bali. Kita nanti abis ini balik Jakarta makasih Pak. Benar sedih dia benar sedih. Gak acting. Acting panas nih matanya. Kenapa panas? Iya benar. Panas Kira dia cukup istirahatnya aku pikir. Ada apa? Kaki aku ini bang. Gak tahu bang. Sakit kenapa? Kenapa? Bang cuaca hari ini panas apa dingin bang? Dingin tapi panas. Beredar nih di mana sebuah foto yang isinya katanya diam-diam ternyata si Pharrell ini dan si Puji sudah sebulan resmi jadian. Dan Atta adiknya si Pharrell katanya sampai keceplosan nih. Kalau si Pharrell ini bilang itu akan lamar Puji usai lebaran Idul Fitri. Segercep itu ya si Pharrell, padahal baru sebulan jadian dan bulan depan sudah dilamar aja. Gimana nih persiapan hatinya si Puji? Kok bisa? Tapi ini nggak berhenti sampai di sini aja. Malah si Uska nih buat status tentang Aisar yang dimana ketika si Puji dan si Pharrell ini sudah go publik nih mengenai kebersamaan mereka, ini seakan-akan si Aisar ini diserang karena dikatakan bahwa si Aisar ini sepertinya memang pansos nih, cari panggung aja di Indonesia, makanya nggak jadi-jadi nih sama si Puji. Tapi ini si Uska posting kata-kata seperti ini, seakan-akan si Aisar menyimpan sesuatu di hatinya. Kata-kata dalam postingan Uska itu seperti ini: hakimi aku saat kau sempurna, jika tidak tutup mulutmu. Kau pikir kau punya hak untuk menghakimiku, untuk membicarakan hidupku, pilihanku, perjuanganku. Bercerminlah dulu. Apakah kau sempurna? Apa kau tak pernah membuat kesalahan? Jika tidak, maka diamlah. Orang suka menuding, bersikap seolah mereka tahu segalanya. Tapi mereka tak tahu kisahku. Mereka tak tahu apa yang sudah kulewati. Rasa sakit yang kutanggung. Malam-malam yang kuhabiskan untuk memulihkan diriku yang hancur. Di mana kau saat aku berjuang? Di mana kau saat aku tersesat? Melawan iblis yang tak bisa dilihat orang lain. Kau tak ada di sana. Jadi jangan pura-pura kau mengerti. Postingan tersebut seakan-akan mewakili hati dan perasaan Aisar saat ini, di mana ketika hujatan semakin membanjiri dia seakan-akan ingin mengungkapkan isi hatinya. Tapi takutnya ketika salah ngomong lagi malah dihujat lagi. Selain itu ada juga nih postingan yang beredar di mana ketika si Aisar ini yang masih antusias nih untuk mendekati si Puji dan rekan-rekannya juga mendukung kalau kapal Aisar itu berlayar. Dan di mana ketika si Aisar nih mengumumkan di tanggal 24 kemarin dia akan live dengan ayangnya. Tapi tiba-tiba tuh sebelum tanggal itu Puji dan Pharrell bertemu di Malaysia. Dan ada yang bilang bahwa itu
membuat Aisar berpikir 2 kali untuk live dengan Fuji. Padahal ada kok usahanya nih untuk bertemu dengan Fuji. Alhamdulillah. Pusing-pusing itu barang pusing-pusing. Siapkan GTR udah. Bukan GTR aja kita siapin. Semua kita siapkan. Nah, kita spill mobil-mobilnya. Akan ada surprise bersama siapa? Bersama Anggo. Kamu harus bagi aku ceria hari ini. Hari ini aku agak buat semua orang yang pernah hadir dalam hidup aku. Terima kasih ya semuanya. Kamu pernah hadir dalam hidup aku. Terima kasih. Di postingan ini seakan-akan si Aisar itu kayak mengikhlaskan sesuatu yang sebenarnya dia berat ingin melepaskan. Dan katanya nih, sebenarnya kemarin itu si Aisar pingin nyusul tuh si Fuji ke Malaysia. Cuman katanya Aisar bener gak tahu semasa berbagi beras di PS Store itu, pada masa yang sama Farel juga jumpa Fuji di sana di Malaysia. Jadi habis berbagi dia baru dia tahu kalau Farel dan Uti lagi digenting. Disitulah katanya awal kekecewaan Aisar ya kepada si Fuji. Dan setelah beredarnya katanya nih si Fuji udah jadian sebulan. Ya, sebulan dengan si Farel, dan itu katanya diungkapkan atau keceplos nih adiknya. Walaupun ini kebenarannya belum terbukti ya. Dan disitulah si Aisar katanya memang kayak ngestop gitu ya, udah selesai lah dengan Fuji. Dan saat di tanggal 24 itu yang katanya adalah si William yang meng-cancel itu seakan-akan hanya ingin mendiamkan suasana. Padahal kalau yang dikatakan oleh si Lucinta Luna sebenarnya ya ada yang meng-cancel mendadak. Dan itu sebenarnya atau sepertinya dari pihaknya si Aisar, bukan dari si Ko William. Tapi karena Ko William ingin melindungi Aisar, makanya dia pasang badan. Oke lah kalau begitu ceritanya, sebenarnya si Aisar katanya ada effort kemarin-kemarin itu. Tapi ketika melihat dengan Farel yang datang langsung ke Malaysia membuat Aisar down, ada nih netizen lagi bilang, loh kalau sebelum itu kemana aja? Kok susah banget ketemu Fujinya, padahal waktu di Jakarta kan gampang banget tuh ketemuin Fuji. Sedangkan si Mama Kamari aja di Bali itu bisa tuh ketemu dengan Aisar. Tapi setelah itu ada postingan ini Abang Aus yang mengatakan bahwa Mama Kamari dan keluarganya ini adalah salah satu keluarga yang respon banget itu dengan si Aisar, baik banget. Dan karena perkataan Abang Aisar, Aus Khalid ini membuat netizen semakin marah. Dan banyak nih yang mengunfollow abangnya Aisar. Karena dikatakan bahwa ketika Aisar di Jakarta, Aisar sangat sulit ketemu Fuji. Apakah memang si Aisar ini menunggu undangan dari keluarganya Fuji? Padahal kalau misalkan dilihat dari awal, memang Aisar yang sepertinya ugal-ugalan untuk mengambil hati Fuji. Jadi netizen bilang, ya kalau suka dari awal kenapa harus diundang? Ya datang aja sendiri janjian sama Fuji. Kalau ya keluarga, kalau orang tua dari Fuji ya pasti welcome aja. Gak mungkin kan Aisar dilarang datang ke rumah Fuji main-main, kan gak mungkin juga ya. Pasti mereka gak mau juga nih orang tua Fuji terlalu campur nih dengan urusan Fuji dan Aisar. Dan suasana semakin panas ketika ada postingan nih yang ya kata-kata itu kurang enak deh, seperti ini. Di sini Libra ini posting seperti ini. Katanya hanya teriakin nama Fuji jadi terkenal satu keluarga.
Masya Allah, Fuji, namamu saja sudah membawa berkah untuk keluarga Khalid, katanya. Dan ada netizen yang komen begini, kalau Vanessa nggak meninggal, kita semua nggak kenal Fuji. Aduh, ini udah kejauhan ya, komen kayak gini. Tapi ya paling yang berani ngomen kayak gini ya akun bodong kayak gitu kan. Tapi yang sedihnya di sini, kata Superman ini di-like sama abangnya Aus Khalid sama abang Aisar. Waduh, di sini netizen makin patah hati dong. Karena kalau misalkan mengenai kemalangan, tak seorang pun yang mau menjual untuk kehilangan seseorang demi membuat dirinya terkenal. Tak ada orang yang mau kehilangan orang yang dicintainya. Benar nggak? Seperti yang dikatakan di sini, percayalah, tidak akan ada seseorang pun yang ingin terkenal dengan cara ditinggalkan. Karena kematian dengan orang yang kita sayangi, benar. Ditinggal karena kematian adalah luka yang paling dalam dan tak ada obatnya. Karena kehilangan selamanya. Banyak banget yang memuji tentang sifat Fuji, di mana dia kuat banget menghadapi semuanya ini. Ya kadang memang Fuji ketika live ya kadang terlihat matanya sembab atau gimana, nggak tahu dia kenapa. Tapi untuk saat ini sepertinya Fuji udah melupakan semua dan dia bahagia dengan yang katanya sudah pacarin dengan Pharrell. Ya semogalah si Pharrell juga bisa mengobati hati Fuji yang sedih. Kalau jodoh kita tidak tahu apakah Fuji dengan siapa nanti berjodoh. Hanya saja untuk saat ini biarlah si Fuji semakin bahagia. Dan semoga juga Pharrell semakin serius nih dengan Fuji, tidak menyia-nyiakan. Semogalah si Fuji dan si Pharrell nanti di bulan depan jadi lamarannya dan tidak ada lagi penunda-nundaan atau si Pharrell yang bingung lah atau gimana lah. Ya semoga Pharrell ini cintanya tulus dengan Fuji tanpa ada embel-embel di belakangnya. Karena kalau dilihat si Fuji ini memang pembawa berkah. Banyak perempuan cantik, tapi yang membawa rezeki itu 1 dari 1000. Kadang ada yang cantik suka buat masalah. Ada pula yang udah tak cantik, tak pembawa rezeki, buat masalah pula. Jadi kalau yang unik-unik, yang limited edition ini, gerceplah dibungkus. What they gon' do, shit?